وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin, para jamaah, para penuntut ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama, para ibu, para bapak, para jamaah, pemirsa MGI TV dan para pendengar Radio Ridho Jannah. Pertama, marilah kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menganugerahkan kepada kita banyak nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita berada di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan nikmat sehat sehingga pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita dapat berkumpul di masjid yang mulia ini. Demikian juga rasa syukur, terima kasih saya sampaikan kepada pengurus, ketua DKM dan seluruh jajarannya Masjid Darul Roza yang ada di Kota Wisata Bekasi, yang menjadi wasilah pada kesempatan pagi hari ini kita berkumpul di masjid ini dalam rangka kita menyambut bulan Ramadan, dalam arti kajian untuk persiapan menunaikan ibadah yang sangat agung, yaitu di bulan Ramadan. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian kita di pagi hari ini untuk para ibu, di mana para ibu lebih banyak yang hadir, ya, timbang para bapak yang hadir. Dan ini ciri akhir zaman, ya. Karena yang semestinya memimpin rumah dan mengajari keluarga agama itu para bapak dan ibu-ibu, ya. Tapi di berbagai kajian mungkin yang rutin banyak ibu-ibu yang hadir timbang bapak-bapaknya. Dan ini juga problem dalam dunia pendidikan, ya. Jadi kalau ada parenting sekolah yang hadir itu juga ibu-ibu, ya, bapak-bapaknya jarang hadir. Padahal kalau para bapak itu menelaah Al-Quran, di dalam Al-Quran itu disebutkan 17 kali dialog bapak dengan anak. Jadi di dalam Al-Quran disebutkan 17 kali dialog bapak dengan anak, dan itu contoh pendidikan dalam Al-Quran. Itu disebutkan 14 kali kisahnya itu bapak dengan anak, 2 kali ibu dengan anak, 1 kali tidak disebutkan identitas nama bapak dan ibunya. Tapi aneh dalam dunia nyata, yang perhatian kepada dunia pendidikan itu yang hadir di acara-acara akhlak, acara-acara pendidikan itu yang hadir ibu-ibu. Padahal dalam Al-Quran itu disebutkan kisah yang paling banyak adalah bapak dan anak. Nah, oleh sebab itu memang agak sulit sekali, ya, mengintegrasikan pengetahuan dengan akhlak kita di Indonesia. Itu sangat penting. Nah, kaum muslimin, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita akan mentadabburi ayat-ayat seputar puasa, yaitu dari ayat 183 sampai ayat 187. Itu yang kita akan bahas secara singkat. Sebelum kita masuk kepada pembahasan tentang ayat-ayat puasa, mungkin ada sebuah pertanyaan, kenapa kaum muslimin setiap tahun kok bahas lagi puasa lagi, padahal kita mungkin ibu-ibu juga ada yang umurnya 50 tahun, setidaknya ya kalau puasa dari 10 tahun saja berarti 40 kali berpuasa. Tapi kenapa dibahas lagi puasa lagi? Ya, bapak-bapak juga sama, ya, yang umur di atas 50 tahun minimalnya sudah 50 kali puasa.
Tapi dibahas lagi tentang bagaimana kita puasa, bagaimana adab-adab kita berpuasa. Nah, jawabannya apa? Jawabannya selalu kita berbicara bahwa amal di dalam Islam itu diterima setidak-tidaknya syaratnya ada dua. Satu, nilai iman dan ikhlas. Yang kedua, nilai muwafaqatul amal ma'aladillah, yang dinamakan dengan istilah mutaba'atus sunnah. Bahwa amalan di dalam Islam, bentuk ibadah di dalam Islam itu diterima di sisi Allah minimal syaratnya ada dua. Jadi syarat amalan kita itu diterima ada dua. Yang pertama, nilai iman dan ikhlas. Artinya bahwa amal yang kita amalkan itu dibarengi dengan rasa iman bahwa Allah memerintahkan, bahwa Rasul memerintahkan, bahwa ini bagian dari syariat Islam. Itu nilai iman, ya. Kemudian nilai ikhlas, bahwa kita melakukannya untuk mendapatkan pahala dari Allah, mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Dan ini inti kita diciptakan Allah, wa umiru ila liya'budullah mukhlishina lahu-d-din. Sedangkan syarat yang kedua, bahwa amalan itu diterima di sisi Allah dan amalan kita akan memberatkan timbangan amal kita nanti di arsyabil qiyamah apabila amalan itu bersesuaian dengan syariat. Jadi amalan itu sesuai dengan tuntunan dalil, tuntunan ya Quran dan Sunnah, atau diistilahkan oleh kita amalan kita itu mutaba'atus sunnah. Amalan kita sesuai dengan sunnah. Nah, sudah barang tentu agar kita amalan itu sesuai dengan sunnah itu harus dibangun dengan ilmu. Maka ada istilah kata Imam Bukhari dalam sahihnya, babul ilmi qabla qauli wal amal. Bab ilmu itu sebelum kita beramal dan sebelum kita berbicara. Ya. Tapi mungkin kenapa ya selalu kita belajar lagi dalam setiap tahun yang dinamakan Tarbiyyah Ramadan. Ya, kita memahami ada tiga sisi. Kenapa kita selalu untuk apa? Untuk belajar lagi, kemudian mengungkap lagi. Yang pertama, tabiat manusia itu memang lupa, apalagi kita, ya kita para bapak, para ibu, mungkin maaf ya bahasanya kita kan lola, bodinya lama. Jadi memang keilmuan kita juga ya, terkadang kita lupa apa yang sudah dipelajari, dan kita mungkin banyak lupa, ya. Karena kalau orang Jawa Barat itu kalau kajian kita kan baru, kajian kita itu kalau bubar jadi pohon. Jadi kalau bubar ya lupa lagi, maka perlu untuk diinstal kembali, ya. Diinstal kembali. Ya memang tabiat kita lupa, ya. Maka dengan itulah kita ya, selalu memantapkan dengan ilmu dalam setiap perkara. Ya. Bahkan para ulama juga sama ya belajar dalam satu kitab berkali-kali, kita juga sama seperti itu. Yang kedua, tajdid, yaitu kita memperbaharui lagi, karena memang hati manusia itu punya gofil, punya lalai, ya, seperti begini ya. Sesuatu yang diamalkan oleh kita hanya kebiasaan beda dengan sesuatu yang dibangun di atas motivasi. Seperti orang sekarang, kenapa puasa? Ya, namanya muslim puasa. Ya, kalau orang puasa seperti ini, kurang hot puasanya, energinya kurang. Jadi nilai kesemangatannya itu pasti kurang dan amalnya tidak akan sempurna. Tetapi orang mukmin yang diingatkan dengan keutamaan puasanya, keutamaan pahalanya, keutamaan bulannya, kemudian amal apa saja yang kita mesti lakukan di bulan Ramadan,
akan bertambah nilai dari sisi semangat. Dan itu memang juga tabiat manusia harus seperti itu. Ya, maka oleh sebab itu dianggap penting bahwa orang mukmin dalam setiap kita akan melakukan ibadah itu ada pembaharuan. Jadi pembaharuan untuk menguatkan niat kita. Yang ketiga, bahwa dalam keilmuan itu selalu kita akan mendapatkan sesuatu yang baru, walaupun masalahnya lama. Ya, masalahnya lama. Karena ilmu itu selalu diungkap, ilmu itu selalu diteliti. Ya, kita mungkin dalam mempelajari satu masalah fikih, masalah agama ini. Contohnya ibu-ibu bertanya, Ustaz, kalau saya hamil boleh nggak saya berbuka? Kalau saya menyusui boleh nggak saya berbuka? Maka jawabannya boleh. Tapi timbul pertanyaan yang kedua, apakah saya harus mengqadha atau saya harus bayar fidyah? Atau ya bayar fidyah, ya bayar qadha? Itu akan selalu menjadi ilmu baru. Karena memang para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan baginya adalah qadha seperti ulama Hanafiyah. Ada yang mengatakan baginya adalah fidyah. Ini seperti pendapat Imam Ibnu Abbas dan yang lain. Ada yang mengatakan kalau ibu itu fisiknya sehat, tapi merasa takut berpengaruh kepada janin, maka baginya bayar qadha dan fidyah. Ini kan pendapat, ya. Maka ketika dibahas lagi mungkin satu saat, ya, pendapatnya A, satu saat jadi pendapatnya B, karena melakukan penelitian dengan ilmu-ilmu yang baru. Ya, bukan berarti macam-macam, tapi namanya ilmu begitu. Jadi selalu kita akan melihat dalil-dalil, selalu kita akan melihat fatwa ulama dan sebagainya. Kemudian hazanah keilmuan kita juga berkembang. Hazanah keilmuan kita berkembang dengan seringnya ikut kajian, ikut taklim, ya belajar terus menerus, dan itu menjadi salah satu yang sangat berharga bagi kita. Nah, oleh sebab itu kita selalu ya awal bulan Ramadan menghadirkan ustaz, menghadirkan orang berilmu, bagaimana kita mempelajari ibadah yang agung ini, yaitu puasa. Nah, tentunya kalau kita berbicara tentang fikih puasa, ya minimalnya 3 bulan. Kalau ini diperinci, sekarang dibahas sehari, dan itu pun cuma 1 jam. Jadi kan nggak mungkin kita membahas secara terperinci. Tapi mungkin dari apa yang pernah kita pelajari, saya akan membahas tadi dari sisi hikmah, dari sisi keutamaan, dan sebagian adab yang bisa dijelaskan di kesempatan kali ini. Nah, tapi yang saya ambil dari ayat-ayat Quran ini. Pertama Allah berfirman, ya, ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyam ma'dudat faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amun miskin faman tatawwa khairan fa huwa khairul lahu wa an tasummu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asyhara falyasum wa man kana maridan aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun. Uhilla lakum lailatas siyam rafatu ila nisaikum kunna libasun lakum wa antum libasun lahunna. Alimallahu annakum kuntum taftanuna anfusakum fataba 'alaikum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataba Allahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr
Tsumma aqimus siyama ila al-laili wa la tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid tilka hududullah wa la taqrabuha kadzalika yubayyinu Allahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Nah, para ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya kalau para ibu sekarang bawa Quran, ya silakan lihat ayat Quran atau di HP silakan. Kaum muslimin pemirsa yang dimuliakan Allah taala, Allah mengkhitab. Mengkhitab itu memanggil, menyeru. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, ini bukan tafsir, tapi kita ambil poin-poin penting karena kalau tafsir harus serinci inti. Yang pertama, menunjukkan tentang keutamaan puasa, yaitu tentang manzilatu shaum, yaitu keutamaan puasa di dalam Islam. Keutamaan puasa dalam Islam itu disebutkan dalam ayat ini dengan 3 poin penting. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 3 keutamaan tentang puasa. Dari mana kita bisa mengambil bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan keutamaan puasa dengan 3. Pertama di sini syariat puasa dihitung oleh Allah Taala dengan kata-kata iman. Jadi yang diperintahkan puasa adalah orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Panggilan dan penamaan dalam Quran. Jadi kalau para ibu sekarang baca dari surah Al-Fatihah sampai Qul a'udzu birabbinas, isi Quran adalah 114 surah, 30 juz, 6.600 ayat. Ya. Itu dalam Quran itu nama itu ada 2. Ada nama terpuji, ada nama tercela. Ya. Jadi dalam Quran itu ada asma, ada nama. Al-asma al-mamluha, al-asma al-mamnuha. Jadi ada nama terpuji, nama tercela. Nama terpuji seperti mukmin, muslim, muwahhidun, muti'un, muttaqin. Ya, ini terpuji. Yang tercela seperti apa? Kafirun, musyrikun, ya. Kemudian munafiqun, ya. Kemudian tolihun, ya. Ahlul ma'asi itu dinamakan dengan nama yang tercela. Nah, ayat tentang puasa atau yang berkaitan dengan puasa Allah memanggil dengan nama terpuji, maka dinamakan nama terbaik. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya, karena para ibu yang dimuliakan Allah Taala, syariat Allah yang isinya awamir wa nawahi. Syariat Allah itu berupa perintah dan larangan. Jadi syariat Allah itu berupa perintah dan larangan. Nah, lalu dikatakan yang siap melaksanakan perintah, yang siap menjauhi larangan itu orang beriman. Jadi kalau orang tidak beriman kepada Allah, orang tidak beriman kepada kitab Allah, orang tidak beriman kepada Rasulullah, nggak mungkin bisa memenuhi panggilan Allah. Makanya hikmahnya syariat Islam, ayat-ayat yang pertama turun itu seputar iman, seputar tauhid. Ayat-ayat seputar syariat setelah ada perintah sholat, perintah puasa, perintah zakat, perintah haji, perintah jihad. Itu setelah dihitung manusia dengan iman. Dihitung itu diajak, diperintah orang-orang tentang iman. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan puasa dengan pembangkitan yang mulia. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang
beriman. Ya. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, kalau kita membaca dalam Quran ya ayyuhalladzina amanu, karena dalam Quran itu kan ada ya ayyuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu, ya ahlal kitab, ya, dalam Quran kata panggilan. Kata Abdullah bin Mas'ud, kalau kita mendengar dalam Quran atau kita membaca dalam Quran kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, maka kata Abdullah bin Mas'ud, siapkan telinga kita. Kenapa? Karena setelah itu akan ada perintah ataupun akan ada larangan. Yang kewajiban kita para ibu, kalau perintah berarti imtisal, siap melaksanakan. Kalau nawahi berarti adalah istinab, di mana kita siap meninggalkan. Jadi kalau para ibu baca ayat pertamanya apa? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maka berarti setelahnya akan ada perintah atau setelahnya akan ada larangan. Yang bagi kita melaksanakan perintah dan bagi kita adalah menjauhi larangan. Jadi ini adalah salah satu keutamaan puasa. Yang kedua, yang menunjukkan keutamaan puasa, ya, dan ibadah puasa itu, keutamaan saum, di mana syariat ini disyariatkan untuk seluruh manusia. Artinya disyariatkan kepada seluruh para nabi, disyariatkan kepada seluruh para rasul, untuk seluruh umat manusia di muka bumi. Ya, maka dikatakan kama kutiba alal ladzina min qablikum. Walaupun kaifiyah ataupun sifat tata cara puasa, ya, kemudian jumlahnya puasa itu berapa, itu tidak sama dari satu umat ke umat yang lain, dari satu nabi ke nabi yang lain. Tetapi semua umat manusia itu diperintahkan Allah untuk berpuasa. Nah, jika disyariatkan dalam setiap masa, jika disyariatkan dalam setiap waktu, maka menunjukkan puasa ini maslahat untuk manusia. Jadi maslahat untuk kita, maslahat untuk setiap zaman. Karena tentunya syariat ini ada yang berbeda dari satu nabi ke nabi yang lainnya. Tetapi untuk puasa disyariatkan untuk semua nabi. Itu yang kedua. Yang ketiga, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan goyah. Apa itu goyah? Menyebutkan tujuan dan hikmah dari puasa. Jadi artinya puasa itu bukan ibadah yang tanpa tujuan, bukan ibadah yang tanpa hikmah, bukan ibadah yang tanpa manfaat, tetapi ibadah yang punya tujuan, ibadah yang punya manfaat, ya, ibadah yang punya maksud, yaitu apa? Agar kamu bertakwa. La'allakum tattaqun. Jadi agar kamu bertakwa. Nah, mungkin kita akan sedikit sebutkan karena ini mungkin sudah sering kita jelaskan, kita dengar, ya, keutamaan puasa dan keutamaan bulan Ramadan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara apa sih urgensi puasa, apa sih urgensi bulan puasa? Kaum muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puasa dan bulan puasa atau dinamakan Ramadan, bulan Ramadan atau dinamakan dengan saum Ramadan itu punya keutamaan khusus. Kemudian sebelum kita mengungkap sedikit aja tentang keutamaannya, sesuatu yang harus kita pahami, kenapa kita juga tadi diberikan tarhib untuk Ramadan, diberikan tarhib untuk puasa Ramadan, diberikan tarhib motivasi tentang bulan Ramadan. Nah, perhatikan Pak, bahwa Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya kepada hamba-Nya, fadlun, rahmat, ada kasih sayang, ada rahmat Allah kepada kita. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengutamakan pahala dari satu amal. Jadi satu amal pahalanya akan lebih besar, dan satu amal pahalanya akan dilipat gandakan. Salah satunya
disebutkan minimalnya ada 3 sebab. Jadi kalau para bapak, para ibu ingin, saya ingin amal, tapi pahalanya nggak biasa, ingin pahalanya besar. Ya. Pertama, satu amalan akan berbeda pahalanya karena waktunya. Waktu. Dalam arti apa? Allah terkadang dan Rasulullah menjelaskan ada sebagian waktu yang apabila kita beramal di saat itu maka pahalanya lebih besar. Contohnya apa? Ya amal di bulan Ramadan, di mana dikatakan wal hasanatu bi asyri amsalihha, kebaikan dilipat gandakan apa? 10 sampai apa? 700 lipat sampai 3 terhingga. Itu amalan di bulan Ramadan. Setahun juga ada 3 kali 10 yang punya keutamaan. 10 awal bulan Dzulhijjah, 10 awal bulan Muharram, kemudian diutamakan lagi 10 hari di akhir bulan Ramadan. Jadi kalau kita memperhatikan waktu-waktu itu, maka kita akan mendapatkan pahala yang lebih besar. Jadi istilahnya apa? Waktu. Yang kedua, tempat. Amalan yang sama dilakukan di tempat yang berbeda, pahalanya beda. Contohnya apa? Allah melipat gandakan sholat di Masjidil Haram. Allah melipat gandakan sholat di Masjid Nabawi. Allah Ta'ala melipat gandakan sholat di Masjidil Aqsa. Maka kita diberi motivasi untuk bisa berziarah tempat 3 itu. Bahkan dianjurkan untuk membawa perbekalan untuk berjalan ke tempat itu agar mendapatkan apa? Keutamaan, kelebihan pahala. Yang ketiga, amalan pahalanya akan lebih besar itu ketika ada nilai masyaqqah, walaupun bukan sengaja mencari masyaqqah. Yaitu apa? Ada nilai beratnya. Karena dikatakan al-jaza min jinsil amal. Artinya apa? Bahwa pahala itu tergantung amal kita. Kita tahu Pak Bu, baca Quran, kata Allah. Kenapa Allah mengatakan muhajir dan ansor? Orang muhajir lebih afdal dari orang ansor. Kenapa? Karena orang muhajir masuk Islam di waktu lebih sempit ketimbang orang ansor. Karena orang ansor itu dikatakan fase kedua dari fase muhajirin. Ya tantangannya lebih berat karena muhajir dengan ansor. Kedua, dalam Al-Quran dikatakan tidak sama orang yang berinfak sebelum terjadinya perdamaian Hudaybiyah atau Mekah dengan orang yang masuk Islam setelah Fathu Mekah. Kenapa? Karena setelah Fathu Mekah itu kan berbondong-bondong. Jadi orang yang disakiti, orang yang mungkin sempit, itu setelah Fathu Mekah semakin luas Islam itu. Tapi yang masuk Islam sebelum itu berat. Bagaimana Ammar bin Yasir, bagaimana Bilal bin Rabah, bagaimana Mus'ab bin Umair, bagaimana sejumlah para sahabat di sana. Nah, oleh sebab itu, para ibu, para bapak yang dimuliakan Allah Ta'ala, orang mukmin yang paham tentang 3 poin ini akan punya prioritas hidup. Apa yang dimaksud dengan prioritas hidup? Artinya apa? Ketika ibu tahu ini bulan Ramadan, bulan yang Allah utamakan, amalan dilipat gandakan, semua kebaikan dilipat gandakan, berarti ibu punya prioritas. Di mana bulan Ramadan itu adalah bulan yang mana kita punya prioritas untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Prioritas untuk sholat, prioritas untuk sedekah, prioritas untuk taklim, prioritas untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Kenapa? Karena bulan Ramadan itu punya 2 keutamaan. Apa keutamaannya? Keutamaan waktu dan keutamaannya beratnya. Sehingga Allah Ta'ala melipat gandakan amal kita di bulan apa? Ramadan. Kaum muslimin jangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu yang tercantum dalam ayat 183. Kemudian perhatikan
Perhatikan di sini. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan seperti disyariatkan kepada orang sebelum kamu? Nah, ini supaya kita tidak merasa berat. Kenapa kita ini kok diwajibkan puasa? Apakah umat sebelum kita tidak diwajibkan atau enggak? Kan antum saja kita, para ibu, para bapak. Ya, contohnya apa? Kita diminta pungutan untuk masjid, yang lain diminta enggak? Kalau yang lain diminta, sepakat enggak, ya? Ini kita juga di sekolah, ini kita dapat tagihan yang tidak. Kalau yang lain sama, maka kita suka ada lega, ya. Maka ini juga sama, kasih sayang Allah kepada kita, agar kita itu konsentrasi, agar kita itu semua dalam puasa. Maka Allah bilang kepada kita, ini puasa disyariatkan kepada orang sebelum kamu. Kemudian di ujung ayat ini Allah menyebutkan tujuan dari hikmah puasa. La'allakum tattaqun, agar kamu apa? Bertakwa. Jadi tujuan dan hikmah diperintahkannya puasa adalah agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kita akan bahas ujungnya. La'allakum tattaqun. Tujuan dari puasa itu agar kamu bertakwa. Nah, para ibu, para bapak yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita renungkan di poin ini. Puasa tidak sekedar kita menahan makan, minum, dan jima. Walaupun itu merupakan rukun syarat puasa. Tapi Allah mensyariatkan puasa bukan sekedar kita bisa menahan makan, minum, dan jima, bukan. Tapi agar kamu bertakwa. Apa itu takwa? Takwa dimensinya ada 3. Jadi dimensi takwa itu ada 3. Yang pertama, takwa dalam arti istislam imtiyaz, imtisalu awamirillah wa ijtinabun nawahi. Dimensi takwa itu artinya melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Itu dimensi takwa. Artinya apa? Orang yang puasa atau hasil dari puasa itu menciptakan orang mukmin terbiasa melaksanakan perintah Allah, terbiasa menjauhi larangan Allah. Itu ya dimensi pertama. Nanti kita jelaskan detailnya. Yang kedua, apa inti dari takwa? Inti dari takwa adalah maknanya apa? Wiqayah. Jadi puasa itu adalah wiqayah, menjaga. Menjaga apa? Menjaga diri orang mukmin yang dengan sebabnya bisa mengantarkan dia ke neraka. Jadi kita itu dibikin tameng, kita itu jadi punya perisai dengan puasa ini. Perisai dari apa? Para ibu, para bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang mukmin itu punya 3 musuh dalam setiap detiknya. Kata para ulama, kullama tamasakal abdu bil haq yunazi salah satu. Setiap seorang hamba berpegang teguh dengan kebenaran, maka ia akan berhadapan dengan 3 hal. Jadi ada 3 kekuatan. Apa 3 kekuatan itu? Yang pertama, syaitonul jinni. Kemudian yang kedua, syaitonul insi. Kemudian yang ketiga adalah hawa. Kita itu punya 3 musuh. 1, syaiton dalam bentuk jin yang membisikkan kita untuk maksiat,
untuk berbuat dosa, untuk musyrik, untuk kufur, untuk nifaq, untuk berbuat bid'ah, itu dibisikin oleh syaitan kita. Yang kedua adalah syaitanul insi, syaitan dalam bentuk manusia. Syaitan dalam bentuk manusia ini yang propaganda, orang kafir mengajak kepada kekufuran, orang musyrik mengajak kepada syirik, ahli maksiat mengajak kepada maksiat, ahli bid'ah yang mengajak kita untuk melakukan bid'ah. Maka ini musuh kita kedua. Yang ketiga, musuh kita apa yang ada dalam diri kita, yaitu yang dinamakan hawa nafsu. Hawa nafsu untuk apa? Ya kita hawa nafsu yang berkaitan dengan maksiat. Hawa nafsu dunia yang bisa melalaikan tentang ibadah kita, tentang taat kita kepada Allah. Ini puasa itu menjadi tameng, wiqayah, dan menjadi perisai agar kita mampu mengendalikan itu. Coba lihat ayatnya. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'dhin qawli ghurura. Jadi setiap nabi itu punya musuh, syaitan berbentuk manusia, syaitan berbentuk jin. Musuh dari orang-orang mujrim, orang-orang durhaka. Nah, puasa itu mampu menjadikan tameng untuk syaitan. Kenapa? Karena para ibu, para bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang puasa punya 3 perisai. Ya, jadi orang puasa punya 3 perisai untuk menangkal 3 kekuatan tadi. 1, perisainya apa? Mengendalikan makanan dan minuman. Ya. Karena identik syahwat itu karena banyaknya makanan. Nah, makanya walaupun tadi ada program buka bersama, ada program sahur, tapi ingat ya Bapak, Ibu, Bapak, pemirsa bisa sahurnya menjadi perisai kalau sahurnya tidak sahur balas dendam. Jadi kalau para ibu, para bapak tambah gendut, mohon maaf ya, di bulan Ramadan itu puasanya tidak berarti sebenarnya. Jadi kalau para ibu umumnya sekarang kita makan 3 kali sehari, kita punya jeda, gitu kan? Sekarang makan 2 kali, tetapi melebihi konsumsi 3 kali, itu tidak berarti puasanya. Karena dengan puasa itu tidak bisa mengendalikan kekuatan syahwatnya. Karena semakin kuat kan energi yang kita makan di bulan Ramadan itu setiap hari disediakan, bahkan mungkin setumpuk makanan ya mungkin di kolom ombol segala disediakan sampai semua makanan. Nah, mana mungkin akan bisa mengendalikan? Karena kan syahwat itu salah satunya dengan puasa itu. Maka bisa mengatakan, wahai para pemuda yang kamu bisa nikah-nikahlah, yang tidak bisa belum bisa karena tidak punya kemampuan nikah puasa dulu, karena itu adalah perisai. Jadi ini yang pertama, punya perisai. Kenapa? Karena orang mukmin di bulan puasa menyedikitkan konsumsi yang masuk ke perutnya. Sedangkan manusia itu kan disesatkan berupa syahwatul batni, syahwatul farji. Jadi manusia itu membunuh, manusia itu durhaka, manusia itu kan demi memenuhi isi perutnya dan demi memenuhi syahwat. Nah, lagi puasa dan dari ya. Maka oleh sebab itu perhatikan ya, makanan di bulan Ramadan itu harus dikendalikan, bukan tambah ya, melebihi di hari-hari yang lain. Bukan berarti kita tidak boleh makanan yang bergizi, ya makanan bergizi. Bahkan kita makan sebelum Ramadan ada mungkahan itu makan. Diacarakan apa? Makan. Nah ini mungkin yang harus dirubah.
restoran-restoran jadi laku di bulan Ramadan. Padahal tujuan dari Ramadan apa? Menyediakan apa? Makanan. Nah, yang kedua apa? Karena orang mukmin itu ketika puasa tidak punya celah untuk syaitan menggoda. Kenapa tidak punya celah? Karena orang-orang yang berpuasa itu menjaga sholat 5 waktu, menjaga sholat sunnah, puasa, sholat malam. Nah, jadi dipastikan Bu, kalau orang puasa tapi lalai itu tidak akan sampai pada derajat takwa. Karena perisainya tidak ada. Dan sebab-sebab untuk sempurnanya takwa itu tidak ada. Maka berarti orang yang puasa pertama dia harus menjaga sholat 5 waktu. Jadi jangan ada pertanyaan nanti, Ustaz, gimana ya ada orang puasa tapi tidak sholat? Kalau lihat hadis satu saja, Nabi SAW mengatakan man taraka sholat al-asri ta'amudan habita amaluhu. Siapa yang meninggalkan sholat asar dengan sengaja, maka sia-sia amalnya. Jadi kalau setiap hari tidak sholat, berarti setiap harinya tidak bermanfaat apa? Puasanya, karena asarnya tidak ada yang sholat. Jadi punya perisai dengan apa? Karena orang mukmin ketika puasa dekat kepada Allah. Kemudian setelah itu dijaga dengan mustahabat, yaitu apa? Perkara-perkara yang mustahab. Ya, perkara-perkara yang mustahab apa? Qobliyah, ba'diyah, tahiyatul masjid, sholat duha, sholat malam. Berarti telah untuk syaitan menggoda sangat semakin sempit. Karena kita banyak ibadah kepada Allah. Kemudian berikutnya membaca Al-Quran lebih banyak ketimbang hari yang lain. Makanya kalau orang di bulan puasa itu tidur terus, itu tidak mungkin sampai kepada derajat takwa yang dimaksud dalam ayat ini. Karena wasilahnya tidak ada dan tidak dilakukan oleh orang itu. Zikir, coba aja zikir. Zikir dalam bulan Ramadan mau dihitung nggak? Hitung ya. Satu, zikir setelah sholat 5 waktu. Berarti dijaga ya. Kedua, zikir setiap kita keluar dari rumah. Ketiga, zikir setiap kita masuk masjid. Keempat, kita zikir setiap kita masuk toilet. Ya. Zikir sampai kita tidak akan makan, apa akan berbuka zikir. Dan kalau hotel berpuasa batal lagi bisa orang itu. Maka orang yang menjaga zikir di bulan Ramadan itu akan memiliki wiqayah yang kuat untuk tidak tergoda oleh syaitan. Karena punya apa? Punya wiqayah. Berarti tidak boleh kita di bulan Ramadan lalai kalau ingin takwa. Jadi apa? Punya prinsip. Yaitu bentuk taat yang begitu banyak di bulan Ramadan. Sampai pada ibu dan kita semua malamnya apa? Bangun. Untuk apa? Untuk makan sahur. Makan sahur apa? Zikir. Berdoa. Maka di bulan Ramadan itu tadi sudah disebutkan ada kultum kuliah subuh, ada ceramah di taraweh, ada kegiatan. Semakin banyak orang taat kepada Allah. Berarti apa? Semakin banyak taat, semakin banyak ibadah, akan semakin kuat iman. Dan akan semakin kuat apa? Takwa. Ini dimensi yang kedua. Dimensi yang ketiga, apa yang paling pokoknya menyebabkan kita itu akan sampai pada derajat takwa? Dapat dengan bintang emas. Karena orang mukmin jangankan yang haram di bulan puasa, yang mubah pun kita bisa tinggalkan. Jadi orang mukmin di bulan Ramadan itu jangankan yang haram, yang mubah pun kita bisa meninggalkan. Coba makan dan minum, berjima, suami istri kan mubah. Tapi dari mulai terbit fajar shadiq sampai terbenam matahari
kita bisa meninggalkan yang mubah-mubah itu karena kita takarrub kepada Allah. Ya, ibu sabar tidak makan dari mulai terbit matahari, dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Para ibu bisa meninggalkan makan ya dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Meninggalkan apa? Sabar. Ya. Untuk berjumpa dengan suami di saat itu. Kenapa? Karena kita takarrub kepada Allah. Artinya yang mubah saja itu bisa ditinggalkan, yang makruh ditinggalkan, apalagi yang haram, yang mubah saja bisa kita tinggalkan. Sehingga seolah-olah syaitan itu tidak punya pintu, syaitan tidak punya celah untuk menggoda orang-orang yang puasa dengan itu sempurna takwa. Jadi akan sampai kepada takwa. Makanya kata Nabi sallallahu malam yada qaula zuri wal amila bihi fa yasalillah hada bihayya ta'am wa syarab. Maka orang yang puasa tapi tidak menjaga rambu-rambu Allah, tidak menjaga halal haram, maka Allah mengatakan, Nabi sallallahu mengatakan tidak akan dapat pahala, dia akan hanya merasakan dahaga, haus, kelaparan, tapi tidak dapat pahala. Orang yang puasa tapi gibah, orang yang puasa tapi namimah, kan itu menunjukkan tidak ada keutamaan bagi orang. Maka dikatakan ya dalam ayat Quran agar kamu apa? Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang itu punya perisai, ya, yang wikoya, yang selamat dia dari neraka, selamat dari adab neraka, dan selamat dari setiap perkara yang akan mengantarkan dia ke neraka. Jadi dia punya tabung di bulan Ramadan. Nah, tapi dengan syarat tadi puasanya harus apa? Sempurna. Maka kata para ulama dikatakan puasa itu dibagi tiga. Ya. Jadi orang puasa itu dibagi tiga. Yang pertama saumul awal, puasanya orang awal, yaitu yang bisa menahan makan minum dan lima, tapi tidak puasa pendengarannya, tidak puasa telinganya, tidak puasa matanya, tidak puasa lidahnya, tidak puasa anggota badannya dari apa yang diharapkan Allah. Maka orang seperti ini hanya lepas dari kewajiban tapi tidak dapat pahala. Dalam arti pahalanya kosong nolong, tidak ada pahala. Yang kedua, saumul khas, yaitu puasa orang khusus yang naik derajatnya. Yaitu orang yang mampu menahan makan minum dan jima plus puasa dari apa yang diharapkan Allah. Puasa matanya untuk tidak melihat yang diharapkan Allah. Puasa kedua telinganya untuk tidak mendengar apa yang diharapkan Allah. Puasa lidahnya untuk tidak berkata-kata apa yang diharapkan Allah. Puasa seluruh anggota badannya, kaki tidak berjalan ke tempat maksiat, tangannya tidak melaba apa yang diharapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini puasa yang akan mendapatkan pahala. Nah, oleh sebab itu perhatikan para ibu, ya, prioritas telinga di bulan Ramadan. Apa prioritas telinga di bulan Ramadan? Mendengarkan tali, mendengarkan Quran, bukan mendengarkan musik. Karena prioritas telinga. Kedua, prioritas mata. Apa prioritas mata di bulan Ramadan? Ya, membaca Quran, membaca artikel-artikel yang bermakna bagi kehidupan kita, bermanfaat bagi akhirat. Ya, baca ceramah-ceramah ustaz, dengarkan YouTube yang di situ nasihat. Ya, maka itu telinga kemudian mata kita. Nah, perlu kita bahas poin yang ketiga. Prioritas tentang lidah kita di bulan Ramadan. Prioritas tentang kedua bibir kita yang diberikan oleh Allah Ta'ala walisan wa syafatain. Jadi Pak, dalam Quran disebutkan peringatan khusus dari seluruh anggota badan. Apa? Lisan dan kedua bibir. Ya. Lisan dan kedua bibir. Untuk apa? Tidak bergerak kedua bibir kita dan tidak bergerak lisan kita kecuali untuk taat kepada Allah. Apa? Baca Quran, berdakwah, taklim.
nasihat. Jangan sampai di bulan Ramadan gibah, namimah, mencela orang, membicarakan orang, melaknat dan sebagainya. Maka itu adalah pintu ke neraka. Jadi orang mukmin harus punya prioritas di bulan Ramadan dengan seluruh anggotanya. Terakhir, contoh aja ini, prioritas dengan seluruh anggota badan kita. Apa? Gunakan tangan kita untuk ruku, gunakan anggota badan kita untuk sujud, perbanyak sholat, perbanyak ibadah, pergi ke masjid. Bukan berarti di bulan Ramadan tidak boleh kita berusaha, bukan berarti tidak kita berdagang. Memang sih kalau mampu ya, antum jual beli dagang 11 bulan, 1 bulannya untuk ibadah. Tapi kan justru kita itu 10 akhir dari bulan Ramadan, waktu-waktu kita cari uang, karena mungkin salah prioritas. Ya, salah apa prioritas? Tapi kan tidak setiap muslim bisa seperti itu. Dalam arti ada yang bisa mengambil harta ya 11 bulan, kemudian 1 bulan bisa menjamin. Enggak di antara kita. Di antara kita mungkin hari ini dapat, hari ini juga bisa makan. Yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Tetapi orang mukmin harus punya prioritas. Karena tadi kata-katanya apa? La'allahum tattaqun, agar kamu bertakwa. Nah, itu pelajaran yang pertama ya, dari ayat yang pertama. Kemudian kita setelahnya. Para ibu, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Ayyam ma'dudat." Faman kana minkum maridun aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Sampai akhir ayat. Pelajaran yang kedua dari ayat puasa menunjukkan bahwa puasa itu adalah kemudahan. Dan ayat ini menunjukkan kasih sayang Allah kepada hamba-Nya. Jadi puasa ini kemudahan bagi umat Islam. Dan puasa ini juga bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Kenapa dikatakan begitu? Yang pertama, karena Allah tidak mewajibkan puasa sepanjang tahun. Allah hanya mewajibkan puasa kepada kita ayyam ma'dudat, hari yang terhitung jumlah. Jadi para ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, kalau ibu berdialog begini sederhana, ibu diciptakan siapa? Diciptakan Allah. Ibu dikasih rezeki sama siapa? Allah. Allah menurunkan hujan dari langit, membentangkan bumi ini untuk kita bisa berjalan. Famsyur bimana fihi wa kulu min rizqihi wa ilaihi nusyur. Maka ibu bikin pertanyaan, banyak mana antara nikmat Allah kepada kita, antara perintah Allah kepada kita? Maka orang mukmin akan mengatakan, saya yakin bahwa perintah Allah lebih sedikit daripada nikmat Allah kepada kita. Maka kita akan berkata, apa sih yang menjadi berat bagi kita untuk melakukan puasa dibandingkan dengan kenikmatan Allah yang diberikan kepada kita? Maka itu tidak akan setara. Bahkan kalau para ibu ingin menghitung nikmat Allah yang diberikan kepada kita dengan penunaian ketaatan kita kepada Allah, ibadah kepada kita, itu tidak akan sebanding. Kalau dihitung dengan kedipan mata kita, bahkan nikmat qadar hajat itu tidak sebanding sama kita kepada Allah. Maka Allah menyatakan ayyam ma'dudat. Udah begitu juga Allah mengatakan, kalau kamu sakit, kalau kamu bepergian, boleh kamu itu untuk berbuka dan gampang tinggal diganti di hari yang lain. Jadi syariat puasa ini bukan taklif yang berat, taklif yang sangat ringan. Taklif yang sangat mudah, artinya perintah yang sangat mudah, perintah yang sangat ringan dalam kehidupan kita. Karena Allah mengatakan, barang siapa yang dalam keadaan sakit atau bepergian, ganti dengan hari yang lain. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Lihat di sini. Kalau kamu telah tua dan fisik kamu lemah, tidak bisa berpuasa, tidak wajib qadha, tapi kamu ganti dengan fidyah, beriman kepada miskin. Nah ini hikmah yang sangat.
Jadi semestinya dengan puasa ini Pak, tambah taklim kita kepada Allah, tambah mahabbah kita kepada Allah. Jadi mestinya orang mukmin ketika membaca ayat-ayat puasa, tambah pengampunan kita kepada Allah, tambah rasa cinta kita kepada Allah. Kenapa? Karena Allah dengan sejumlah nikmat yang diberikan kepada kita, Allah membalik kita dengan beban yang ringan, dengan beban yang ringan. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahas dari dunia. Bahas dunia. Bahwa pembebanan Allah kepada kita itu hikmahnya kembali kepada kita. Jadi apa yang Allah bebankan kepada kita, hikmahnya tidak kembali kepada Allah, tapi hikmahnya adalah kembali kepada yang diperintahkan kita. Kita buat sedikit. Apa hikmah dari puasa? Ada hikmah ukhrawiyah, ada hikmah duniawiyah. Ada hikmah yang berkaitan dengan akhirat, ada hikmah yang berkaitan dengan dunia. Contohnya apa? Hikmah yang berkaitan dengan dunia. Ya, ini hadisnya dhaif, sumutasi, saulah makan sehat. Hadisnya memang banyak. Tetapi hikmah puasa berkaitan dengan sehat itu perkara yang nyata, perkara yang terbukti. Walaupun para bapak kita semua puasa bukan tujuan untuk semata-mata sehat, karena orang yang puasa dengan tujuan sehat saja itu tidak akan dapat pahala nanti yaumul qiyamah. Tapi hikmahnya manfaat bagi kita dari sisi kesehatan. Bahkan kesehatan itu bisa dikatakan dua. Kesehatan yang pertama kesehatan fisik, karena salah satu penyebab manusia itu sakit salah satunya dari makanan. Walaupun kalau menurut ahli kesehatan kalkulasinya sedikit. Tapi kan orang diajari, kata banyak peneliti, kalau para ibu ingin sehat berkaitan dengan makanan, perhatikan 3D. Ya, ini saya ajarkan kesehatan, saya bukan dokter, tapi pengalaman sehat. 3D, satu, jenis makanan. Jadi para ibu harus tahu jenis makanan yang sangat menyehatkan. Ya kenapa? Rata-rata umpamanya kaum ummahat sering sakit karena memang ibu-ibu atau wanita itu termasuk kelompok manusia yang sangat tidak paham apa yang harus dimakan. Mohon maaf ya, banyak kan ummahat ataupun ibu-ibu yang ketika hamil aneh-aneh, ingin makan genting, ingin makan taman, gitu kan mestinya bergizi kan gitu. Nah itu khurafat tadi, karena tidak tahu apa yang semestinya dimakan. Ya, rata-rata kalau santri gitu kan diajari makan sayur usul gitu. Kenapa? Karena di rumahnya diajari makan mie gitu. Jenis yang harus dimakan. Jadi kalau orang itu tahu saya ini sakit ini, oh ini yang harus saya makan. Yang kedua jumlah. Ya orang itu jangan berlebihan dalam jumlah yang harus makan berapa. Yang ketiga jamnya, ya. Jam kita makan harus tetap bagus. Itu contoh. Nah Islam mengajarkan kan kita regulasi makan, sahur, buka, kemudian sedikit diajari dalam puasa. Ya, untuk apa? Untuk sehat. Jadi puasa ini memberikan pengaruh kepada kesehatan fisik. Tapi juga ingat, yang paling pokok kesehatan hati. Kenapa? Karena dari apa yang kita makan itu mempengaruhi kepada hati kita. Yaitu dari dua dimensi. Yang pertama dari sisi halal haram. Jadi Bu, kalau makanan yang haram itu pasti mengeraskan hati. Pasti akan merubah dan merusak hati. Nilai ketundukan kita kepada Allah, nilai ketaatan kita kepada Allah ditentukan dengan makanan kita. Bahkan fisik kita akan menjadi kuat untuk taat kepada Allah ditentukan dengan makanan. Maka dari bulan puasa diatur agar kita makanan yang halal, ya, makanan yang halal. Jadi ini pengaruh ya kepada hati. Kemudian apa? Ya, gulu dalam makan, berlebihan dalam makan
juga kalau makan. Kata Imam Ibnu Qayyim disebutkan dalam kitab Madarijus Salikin, salah satu pintu syaitan itu adalah al-mubalaghatu fi ta'am. Salah satu pintu syaitan menggelincirkan manusia adalah berlebih-lebihan dalam makan. Ya. Nah ini hikmah yang sangat agung dalam puasa. Ada pun hikmah akhiratnya, jelas. Ibu cukup ya. Hikmah akhiratnya apa? Baca satu hari saja udah motivasinya sangat apa kalian sekarang? Inna fil jannati baban yuqalu lahu rayyan la yadkhuluhu ila samin. Di surga itu ada pintu namanya rayyan. Jadi nanti Bu ada 8 pintu. Ya. Yang orang mukmin akan masuk ke surga. Ada pintu namanya rayyan dan tidak akan masuk lewat pintu rayyan kecuali orang yang puasa. Sampai Allah manggil-manggil, aina shaimun, mana yang puasa. Baru kalau udah pada masuk, maka ditutup pintu rayyan. Tidak masuk kecuali yang puasa. Itu nikmat akhirat. Jadi berarti Allah masih tahu kepada kita, wahai orang-orang beriman, puasa itu ringan dan puasa itu kasih sayang Allah kepada kalian. Kalian dapat nikmat dunia dan kalian dapat nikmat apa? Sabar ya nanti. Kemudian ayat berikutnya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum ayat. Sampai kepada ujungnya, boleh tu'minu kita atau boleh tukabbiru Allah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Perhatikan dulu di sini. Puasa dengan Al-Qur'an dan Ramadan dengan Al-Quran. Allah mengingatkan kita dalam ayat ini kepada 4 poin penting. Ya. Jadi bukan hanya 4, saya ambil 4 poin penting saja. Pertama, ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa penetapan awal bulan Ramadan dengan melihat hilal. Jadi pendapat yang kuat menetapkan awal bulan dengan ru'yatul hilal. Jadi dengan melihat hilal. Nah, di sini dikatakan faman syahida minkum syahra falyasum. Kemudian Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala memberikan isyarat dalam ayat ini juga bahwa puasa Idul Fitri, Idul Adha, dan ini khusus untuk puasa itu bersama jamaah. Jadi puasa itu bersama jamaah, artinya jamaatul muslimin. Ya, ini yang paling tepat, ya. Jadi wallahu a'lam, ya, selalu ada perbedaan, silakan aja perbedaan itu penelitian. Jadi untuk kaum muslimin, pemirsa, para ibu, para bapak, untuk menetapkan awal Ramadan itu tidak perlu sulit-sulit bagi para ibu. Yang terbaik bagi para ibu adalah mengikuti ketetapan pemimpin kaum muslimin. Karena apa yang ditetapkan oleh pemimpin kaum muslimin itu akan melerai tentang hilal. Karena puasa itu ibadah jamaah, ibu. Ibadah yang memang harusnya berjamaah. Walaupun mungkin ada perbedaan pendapat dalam beberapa sisi, tapi puasa itu ibadah jamaah. Ya kan sulit karena kalau suami istri beda mazhab. Ya, bahkan beda organisasi, ya kan suaminya hari Senin, istrinya hari Selasa. Kan bahkan satu DKI di sini, ya satu DKI bisa ibunya 2 kali, puasanya juga berbeda. Ya, maka yang paling tepat hari ini adalah pendapat ibu jamaah bahwa ini puasa bersama pemimpin. Karena begini Bu, kalau kita bahas ya tentang bagaimana kita menetapkan awal Ramadan. Pertama ada perbedaan, ada yang mengatakan boleh dengan hisab balaki, ada yang mengatakan tidak boleh hanya dengan ru'yatul hilal. Kalau hisab pasti dengan ru'yah pasti menyatu. Kalau yang mengamalkan ru'yah hisab dan pasti diikut. Kan itu udah 2 pendapat.
Sekarang yang mengatakan dengan ru'yatul hilal juga ada perbedaan. Ada yang mengatakan kalau terlihat di satu negara, negara yang lain harus ikut. Ada yang mengatakan setiap negara punya ru'yatul hilal yang sendiri. Kan terjadi perbedaan. Kemudian juga yang mengatakan yang terbaik pakai hisab, yang pakai hisab juga terjadi perbedaan. Ada yang mengatakan kalau sekian derajat belum bisa dikatakan. Ada yang mengatakan yang penting adanya, gitu kan? Ada yang mengatakan wujud hilal, ada yang mengatakan bukan hilal. Itu terjadi perbedaan. Ya. Jadi kalau sekarang ada orang mengatakan, ya, yang benar dengan hisab. Orang yang menggunakan hisab juga berbeda. Jadi kalau sekian derajat belum terlihat, kalau sekian derajat ini sudah diakui terlihat. Ya, gitu. Maka untuk menghilangkan pertikaian ataupun perbedaan itu, maka Allah yang terbaik bagi kita adalah mengikuti pemimpin kita. Karena dalam hadis ini katakan as-sawmu yawma yasumun nas wal fitru yawma yuftirun nas. Sawmu yawma yasumun nas. Kan hadis. Jadi puasalah kamu di hari-hari orang berpuasa. Jamaah. Karena di sini katakan faman syahida minkum syahra. Imam Ibnu Taimiyah ketika mengomentari ayat ini tidak dikatakan bulan kecuali karena masyhurnya di tengah-tengah manusia. Maka Imam Ibnu Taimiyah berpendapat, dan ini pendapat ya, jumhur yang mengatakan kalau ada orang melihat sendiri hilal, kemudian datang ke qadhi tidak diterima kesaksiannya, maka yang paling kuat dia tidak puasa sendiri, dan dia juga dilarang menentukan penglihatan dia. Karena yang berhak untuk menentukan melihat hilal adalah amir ataupun yang diwakilkan oleh amir. Nah, oleh sebab itu Allah alam dari istimbat yang terdapat dalam ayat ini bagi para ibu, para jemaah, ya, bahwa yang termudah bagi kita melaksanakan puasa itu menunggu pengumuman pemerintah. Kalau di kita berarti sekarang MUI dan Departemen Agama yang merupakan wakil dari pemerintah kita. Wallahu ta'ala. Ya. Masalah perbedaan tetap ada, tetapi itu yang disyaratkan dalam ayat ini. Kemudian yang kedua, dalam ayat ini menunjukkan apa? Keutamaan bulan Ramadan turunnya Al-Quran. Jadi turunnya Al-Quran, ya, turunnya Al-Quran di bulan Ramadan, yaitu Lailatul Mubarakah, Lailatul Qadar. Ya. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini ada satu hal yang saya ingin sampaikan. Salah satu nikmat terbesar yang Allah Ta'ala mudahkan kepada umat Islam adalah diturunkannya Quran. Di mana Quran itu dijaga Allah, di mana Quran itu disempurnakan syariatnya, di mana Quran itu menjadi batu sandungan ataupun menjadi penguji untuk kebenaran kitab sebelumnya. Ya. Makanya kenapa Bu di surah Al-Kahfi ayat pertama Allah berfirman, Alhamdulillahilladzi anzala 'ala abdihi kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Jadi Allah dipuji karena Allah menurunkan Quran. Nah, ini menunjukkan nikmat terbesar bagi kita sesungguhnya diturunkannya hidayah Allah, yaitu Quran. Ya. Maka dengan itu wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis puasa dan Quran akan memberi syafaat kepada pelakunya nanti yaumul qiyamah. Maka digandingkan antara turunnya Quran dengan puasa. Di dalam hadis dikatakan Al-Quran wasawm yashfa'ani, ya. Bahwasanya Quran dengan puasa akan memberikan syafaat. Nah, kemudian di ujung ayat ini dikatakan la'allakum tashkurun. Nah, perhatikan di sini salah satu tujuan puasa agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu tujuan Allah Ta'ala mensyariatkan kita berpuasa agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun mungkin para ibu bertanya, dan para bapak bisa bertanya, apa yang menyebabkan puasa menyebabkan kita bisa bersyukur kepada Allah? Ya. Apa yang menyebabkan bahwa kita dituntut untuk bersyukur atas disyariatkannya puasa? Nih, kita akan sebutkan poin-poin penting. Pertama, karena di bulan puasa Allah mensyariatkan banyak amal yang dengan sebab itu kita akan mendapatkan pahala. Yang kedua, karena Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan ganjarannya di bulan itu
maka dengan itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan puasa itu ringan bagi kita. Jadi puasa itu tidak berat, puasa itu ringan. Jadi para bapak, para ibu kaum muslimin tidak ditaklif, tidak diperintah dengan yang berat, ya, tapi pahalanya besar. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara poin yang menyebabkan kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala apa? Salah satunya adalah karena Allah menurunkan Quran, menurunkan hidayah, menurunkan pijakan hidup yang apabila kita berpijak dengan pijakan hidup itu kita akan selamat dunia dan akhirat. Dengan itu kita adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara poin yang menyebabkan kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kita lihat ada dua poin. Ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita harta, memberikan kepada kita kesehatan. Ya. Di mana salah satu hikmah dari berpuasa itu agar kita tahu bagaimana orang-orang miskin tidak makan, bagaimana orang-orang fakir tidak makan. Ternyata kita pun diuji dari mulai dari fajar shadiq sampai terbenam matahari, berat kita tidak makan. Maka semestinya semua apa yang Allah berikan kepada kita, dari harta, dari kesehatan yang Allah berikan kepada kita, itu mewajibkan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi menyempurnakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara bentuk syukur, Bu, perhatikan yang dalam bahasa saya, catat dengan kita. Salah satu potongan puasa kita kadang-kadang 29, kadang-kadang kita berapa? 30 hari. Maka kata para ulama, kalau kita puasa 29, pahalanya sama dengan 30 hari. Jadi kalau dikatakan kita sekarang puasa 29, itu tetap diberikan pahala sebulan, pahala 30 hari. Maka dengan itu kita wajib bersyukur kepada Allah atas karunia Allah Ta'ala kepada kita. Nah, kemudian dua poin lagi sebelum pertanyaan. Ayat yang 186. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'a falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah menggabungkan puasa dengan doa. Jadi Allah menggabungkan puasa dengan doa. Apa hikmah Allah dalam menggabungkan puasa dengan doa? Artinya perintah puasa, kemudian perintah berdoa. Ada beberapa poin yang perlu kita pahami, ya, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Yang pertama, kata sebaik-baik waktu kita berdoa ketika kita beribadah kepada Allah. Jadi salah satu sebab doa kita dijawab Allah adalah doa ketika kita waktu beribadah. Dalam waktu kita taat kepada Allah. Contohnya apa? Doa ketika sholat, doa ketika sujud, doa ketika tasyahud. Itu kan diprioritaskan karena itu adalah waktu musnah. Maka doa ketika kita itu ibadah puasa itu musnah. Sehingga disebutkan dalam hadis, ya, 3 perkara yang menyebabkan doa itu tidak akan ditolak. Salah satunya adalah doanya orang yang puasa, doa yang dizalimi. Nah, ini hikmah. Maka kita harus punya prioritas waktu-waktu berdoa di bulan Ramadan. Yang kedua, digabungkannya antara doa dengan puasa. Bukan. Salah satu sebab doa kita dijawab Allah adalah dalam kebersihan. Bersih apa? Bersih yang kita makan, bersih yang kita minum, bersih yang kita pakai. Maka dikatakan dalam potongan hadis ada sejumlah orang yang sudah mengumpulkan sebab-sebab doanya diterima, tapi ditolak Allah. Kenapa? Karena makanan dan minumannya. Jadi karena makanan dan minumannya, maka para ibu, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita dibersihkan dulu nih, agar kita diterima doanya. Makan yang kita makan, minum yang kita minum, pakai yang kita pakai, itu halal. Maka itu salah satu sebab. Salah satu sebab dikaitkan antara apa? Antara puasa dengan doa. Antara puasa dengan doa. Jadi waktu mustajab, waktu kita diterima ibadah, diterima doa oleh Allah Subhanahu
wa taala. Kemudian yang ketiga, salah satunya apa? Bahwa doa ya itu ya berkaitan dengan kebutuhan kita. Jadi kaitan dengan kebutuhan. Doa ketika kita berduka, ya, dan juga dari doa ketika kita bergembira di sisi Allah SWT. Kemudian yang terakhir kita ambil ayat 187. Ya, Allah berfirman, "Wahila lakum lailatus siyami rafathu ila nisaikum kunna libasun lakum wa antum libasun lahum." Sampai kepada ayat ya Allah berfirman, "Tilka hududullahi fala taqrabuha, kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun." Sebagai penutupnya, kenapa Allah menggabungkan ayat pernikahan dengan puasa? Di ayat pernikahan dengan puasa, karena di ayat ini Allah mengatakan, "Kunna para wanita itu pakaian buat kalian dan kalian pakaian buat mereka." Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kenapa pernikahan itu dikaitkan dengan puasa? Ya. Tadi sudah dijelaskan bahwa tujuan dari puasa itu mengendalikan apa? Syahwat. Mengendalikan syahwat. Bagaimana orang mukmin bisa mengendalikan syahwatnya dengan dua? Ya, syahwatul farji dengan dua. Pertama, hendaklah menikah. Maka dengan itu perhatikan, sehebat apapun orang dikatakan seorang pemuda ilmunya banyak, ya, seorang wanita ilmunya banyak, maka ia berada di jurang api neraka kalau dia belum nikah. Maka para ibu, para bapak jangan menerwakan anak kita untuk nikah kalau udah ya kemampuan untuk nikah, jangan diperlambat, karena sesungguhnya orang yang tidak menikah itu berada di jurang api neraka. Ya. Jadi orang itu tidak bisa menyempurnakan takwa tanpa menikah. Makanya disebutkan dalam hadis, apabila Allah memberikan rezeki kepada istri yang solehah, maka ia telah mendapatkan setengah agamanya. Maka bertakwalah atas sesesatnya. Dalam hadis yang lain, tidak ada pemberian Allah setelah iman yang lebih baik daripada pemberian istri yang soleh. Jadi artinya para ibu, para bapak, pemirsa yang dimiliki Allah Taala, sesungguhnya orang itu sangat sulit ya untuk bisa menyempurnakan takwanya tanpa menikah. Nah, maka konsekuensinya Nabi SAW mengatakan, orang yang belum mampu menikah, perbanyaklah puasa, karena dengan puasa itu dapat mengendalikan apa? Syahwat. Jadi dapat mengendalikan syahwatnya. Itu dua poin yang merupakan hubungan antara puasa dengan nikah, dengan pernikahan. Kemudian poin yang ketiganya disebutkan di sini. Kembali, Pak Bu, puasa dalam Islam itu rahmat. Puasa dalam Islam itu kasih sayang. Kenapa? Ayat ini kan berkaitan begini. Dulu, sebelum adanya syariat Islam khusus untuk puasa kita, orang-orang terdahulu, bahkan sebelum turunnya ayat ini, kalau orang itu tertidur, banyak sekarang datang waktu buka, belum buka, kemudian tertidur, setelah bangun nggak bisa lagi makan, minum dan jimat. Jadi kalau orang tertidur, gitu kan, banyak datang waktu buka, tertidur, dia belum makan dan belum minum, maka diharapkan bagi dia harus pisau besoknya, ya berat. Maka Allah menurunkan ayat ini, ya, sampai Allah mengatakan, ya, sesungguhnya kalian itu terfitnah jadi diri kalian. Kalian itu berat. Kalau tertidur kemudian seperti itu nggak bisa lagi jimat, berat bagi kalian. Dan kalian nggak bisa makan, kalian nggak bisa minum. Maka Allah mengatakan wa afa'an pun. Fataba alaikum wa afa'an fa'an basyirul waqta ma kata Allah lalu. Wa qul washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyad min al-khaytil aswad min al-fajr. Kemudian Allah mengatakan silakan sekarang malam makan minum dan silakan yang berjima dengan istri di waktu malam itu. Ya. Kemudian kata Allah sempurnakanlah saum sampai malam. Kemudian diberikanlah batasan. Kemudian ujung dari ayat ini la'allahum yattaqun.
Jadi ayat puasa ini disebutkan kalimat takwanya 2 kali. Jadi disebutkan kalimat takwanya 2 kali. Di awal perintah dan di akhir tentang syariat puasa disebutkan kalimat takwa. Nah, para ibu dan bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah, inilah beberapa poin penting yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 sampai ayat 187. Ya, kita mungkin di kesempatan pagi hari ini tidak secara spesifik tentang tapi beberapa faedah, manfaat, ya hikmah yang bisa diambil dari sejumlah ayat ini dan juga tidak serinci apa yang dimaksud dengan ayatnya ini. Mungkin dari beberapa pertanyaan, silakan. Ini ada waktu bertanya. Silakan untuk para jemaah. Para jemaah, para bapak atau ibu yang ingin bertanya, dipersilakan baik secara langsung atau bisa melalui tulisan. Mungkin dari bapak-bapak ada yang ingin bertanya. Tadi disebutkan tentang orang berpuasa bersama awal, sama orang khusus, dan yang ketiga orang tadi ketiga. Yang ketiga adalah qasatul khas. Jadi puasa yang lebih khusus lagi, yaitu orang yang sampai kepada derajat bahwa manusia itu tidak ada keinginan kecuali untuk Allah. Jadi kepada derajat ihsan, derajat yang dinamakan dengan ikhlas yang sangat tinggi, di mana manusia mampu mengembalikannya dirinya dalam batasan-batasan Allah. Dalam arti orang mukmin yang tidak melakukan sesuatu kecuali karena Allah. Maka orang-orang yang sampai kepada derajat yang paling tinggi ini, orang tidak akan melakukan sesuatu kecuali ada manfaat bagi dunia dan akhirat. Sampai kepada derajat min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Jadi di antara kesempurnaan Islam seseorang itu meninggalkan yang tidak bermanfaat. Ada? Ya, silakan. Ada pertanyaan lagi Ustaz dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, setiap tahun saya hampir tidak berpuasa karena hamil dan menyusui. Banyak penjelasan asali tentang fidyah ataupun qada seperti yang Ustaz sampaikan tadi. Selama ini saya memilih fidyah untuk mengganti puasa yang ditinggalkan. Tetapi ketika membaca pendapat yang mewajibkan qada, saya menjadi ragu. Apakah saya harus mengqada puasa-puasa yang saya tinggalkan? Namun saya juga lupa berapa banyak hari puasa yang saya tinggalkan sejak bertahun-tahun yang lalu. Iya, kalau udah berpendapat dibayar fidyah, ya udah cukup bayar fidyah. Dan bayar fidyah itu pendapat yang berbeda adalah nisfu shaw, setengah shaw. Jadi setiap hari nisfu shaw, setengah shaw. Ya, kalau kita gambarkan ke beras, ya, kita ambil yang paling besar 3 kg beras, berarti setiap hari 1,5 kg, 1,5 kg. Dan untuk memberikannya boleh diberikan kepada satu orang atau diberikan kepada beberapa orang dari fakir miskin, Jadi kalau udah berpendapat dulu dengan keilmuannya tidak usah dirubah atau merasa berdosa dengan pendapat yang lama. Ya. Kalau tiba-tiba memilih pendapat yang mengatakan diqadha, maka ya diqadha untuk tahun berikutnya. Tahun sekarang jadi diqadha di hari yang lain, ya. Dan tidak perlu untuk membicarakan lagi yang telah lama, ya, karena
ketika kita berbeda pendapat dari pendapat yang lama, tidak perlu untuk mengingat yang lama. Ya, seperti juga para ulama. Ya. Dan itu dalam semua hal yang berkaitan dengan ikhtilaf, perbedaan yang di antara para ulama, atau perbedaan yang kuat tadi, ya, perbedaan yang dinamakan ikhtilaf sahih, ikhtilaf yang boleh. Jadi tidak perlu khawatir untuk harus mengganti apa yang dilakukan. Ya, silakan. Ada pertanyaan dari Ustaz. Ustaz izin bertanya, menyimpang dari tema, apa arti mubahalah? Apakah mubahalah harus dilakukan oleh kedua belah pihak? Bagaimana hukum mubahalah? Ya, mubahalah memang ada kode etiknya, tapi ya mubahalah yang seperti apa ya, tidak ada hari ini untuk melakukan mubahalah. Ya, tidak ada mubahalah yang sunnah hari ini. Mubahalah yang sunnah yang dilakukan hari ini tidak ada. Dan itu ada fikihnya khusus yang mubahalah. Ya. Allah Ta'ala. Mungkin ada kesempatan satu kali pertanyaan lagi dari bapak-bapak atau ibu-ibu. Masih ada yang ingin bertanya? Sepertinya cukup, Ustaz. Dan acara selanjutnya ada membaca doa sebagai penutupan kajian kita pada hari ini pada Ustaz. Ya, doa kita mudah-mudahan kita pertama diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sunnah. Yang kedua, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan agar kita bisa untuk berpuasa di bulan ini, di tahun ini. Dan yang ketiga, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita agar kita bisa melakukan hal-hal yang baik di bulan Ramadan ini. Jadi perkara-perkara yang baik, perkara bentuk taat yang wajib kita jaga di bulan Ramadan ini. Itu adalah yang terpenting bagi kita. Jadi yang terpenting bagi kita adalah diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hadis dikatakan, "Man yuridillahu bihi khairan istamalahu." Kaifa istimalahu qala an yufiqahu ala amali shalih qabla wafatihi. Jadi itu adalah orang yang diberikan taufik. Kemudian kaum muslimin, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sebagai penutup 5 menit. Ya, 12 ini, bahwa bagaimana kita menyempurnakan puasa. Ya, di antara ada puasa, ya, ada pada puasa. Ya. Adab yang pertama adalah memperbanyak amal soleh. Jadi jangan hanya puasa saja. Bagi kita memperbanyak amal soleh. Karena semakin banyak amal soleh akan semakin sempurna puasa. Kemudian yang kedua, meninggalkan apa yang diharapkan Allah di bulan puasa ini, maka akan sempurna puasa kita. Yang ketiga, kita juga memperhatikan setiap perkara yang bisa mencacati puasa kita. Ya, jadi menghindari perkara-perkara yang bisa mencacati pahala kita. Ya, seperti umpamanya puasa tapi telinga kita dipakai mendengar yang diharapkan Allah. Kita puasa tapi kedua mata kita dipakai melihat yang diharapkan Allah. Kita puasa tapi lidah kita dipakai untuk gibah. Nah, itu harus dihindari agar kita sempurna puasa kita. Ya. Kemudian yang keempat, kata tadi bisa tambahan dengan bahasa tentang maksiat. Sempurnakan puasa itu dengan menyedikitkan makanan dan minuman. Dalam arti jangan puasa konsumsi makan kita melebihi
dalam kehidupan sehari-hari yang lainnya. Jadi di bulan puasa lebih banyak makan dan minum ketimbang di hari yang lain. Maka ini bertentangan dengan tujuan puasa dan tidak sempurna puasa. Kemudian berikutnya mengikuti adab-adab puasa. Salah satunya dianjurkan kita sahur, ya. Dan sahur ini utama. Jangan mentang-mentang kita kuat dan kita sahur tidak sahur hari ini, ya. Kemudian yang kedua mengakhirkan sahurnya. Jadi mengakhirkan sahur. Kemudian yang ketiganya adalah kita mempercepat buka, ya. Mempercepat buka. Kemudian kita berdoa ketika buka. Kemudian sempurnakanlah dengan kita mengikuti sholat berjamaah, yaitu sholat tarawih, bukan sholat apa wajib saja, tetapi sholat tarawih itu dianjurkan agar kita adalah untuk ya berjamaah. Ya. Tapi bagi para ibu, kalau di rumah ingin berjamaah nggak apa-apa, ingin berjamaah di masjid juga nggak apa-apa, yang penting terjaga ya antara laki-laki dengan perempuan. Dan itu diantara adab-adab kita apa? Berpuasa. Adab-adab kita berpuasa itu harus disempurnakan agar kita menjadi sempurna puasa kita. Ya. Demikian barangkali apa yang kami sampaikan di kesempatan kali berbagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khairan pada Ustaz Abu Qatada.